Jangan coba-coba bilang padaku kalau aku punya semacam cobaan, dan aku harus menikahimu untuk menyelesaikannya. Menyebalkan. Oh begitu. Kau, Tuan Shen, kita sebenarnya ditakdirkan untuk bersama. Meskipun Anda tidak mengenal saya sudah lama menyukai Anda. Tuan Shen rumah sakit menelepon. Mereka bilang kondisi Nyonya tua tiba-tiba memburuk. Tuan Shen serahkan wanita tua itu padaku. Saya punya cara untuk menyelamatkan Nyonya tua. kenapa aku harus mempercayaimu? Jika saya tidak bisa melakukannya, Anda bisa membunuh saya nanti. Sebaiknya kau jangan coba-coba bermain curang. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menjinakkanmu. Keluar, Nyonya tua nenek Xian Xinjie. keluar. Minggat dari sini. Keluar, jangan sakiti aku. Bukankah itu diusir terakhir kali? Semua keluar, tutup pintunya. Jangan sakiti aku. Keluar. Keluar kalian semua. Tidak. Keluar jika kamu tidak ingin mati. Aku beri waktu 10 menit. Langit dan bumi alami. Cikota bubar. Hancurkan. Tuan Shen, ini informasi Nona Su. Bintang tunggal penghancur surgawi. Tuan Shen, wanita ini jahat menyihir. Sebaiknya kau hati-hati. Kau pikir dia bisa membunuhku? Lebih baik percaya pada hal-hal seperti itu daripada tidak. Dan Nyonya tua baik-baik saja. Saya akan mengurusnya. Apakah aku harus bersama Shen Xiujin untuk bertahan hidup? Apa yang kau lakukan? Aku mengenang saat aku menciummu sebelumnya. Obati lukamu sendiri. Usap untukku. Aku tidak bisa menyentuhmu. Siapa yang akan mengganti semua energi spiritual yang telah kugunakan? Tuan Shen, Nyonya tua itu berteriak ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia punya sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan padamu. Mengerti. Tuan Shen, kapan Anda kembali? Kolam energi spiritualku. Nona Su, Tuan Shen kami tidak tertarik pada wanita. Kusarankan kau untuk bersikap bijaksana. Namamu Tangikan. Jadi bagaimana? Kusarankan kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jimat kedamaian ini dapat membantumu lolos dari bencana. Ikut campur. Xiujin, nenek tidak akan memaksamu untuk kencan buta lagi. Menikahlah saja. Menikah. Dengan siapa? Gadis yang menyelamatkanku di pinggir jalan waktu itu. Sebelum aku koma. Aku sengaja memberinya gelang giap itu. Aku merasakan gelombang energi spiritual mendekatiku. Kolam energi spiritualku ada di sini. Tuan Shen, Anda kembali. Katakan padaku, sebenarnya kamu ini orang dari mana? Saya adalah murid Zuan Susi yang paling dibanggakan. Pemimpin sekte Zuan masa depan. Penipu. Bukan penipu. Saya seorang kultivator wanita dari sekte Zuan. Aku sangat kuat. Itu gila. Jangan pergi. Energi spiritualku belum penuh. Tuan Shen,
Nyonya tua sekarang sakit kritis. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Biarkan aku tinggal. Lepaskan aku. Tuan Shen, tolong biarkan aku tinggal. Tuan Shen, tidak masalah jika Anda tidak mempercayai saya. Ambil benang merah ini. Jika terjadi sesuatu padamu, itu bisa melindungimu untukku. Tang Yi mengemudi. Tuan Shen, pakai saja. Jika terjadi sesuatu padamu, aku benar-benar tidak akan bisa hidup. Tang Yi, kau tidak pergi. Baiklah, Tuan Shen, Tang Yi, hati-hati. Tuan Shen. Ini bukan penipu. Ini jelas dewa yang hidup. Tuan Shen, dukun kecil itu memberimu benang merah. Kau harus memakainya. Kurasa dia agak berguna. Dukun kecil. Apa? Kau pengikutnya sekarang? Aku bersumpah aku sama sekali tidak. Aku berjanji setia kepada Tuan Shen. Tuan Shen, hati-hati. Sepertinya, benang merah yang diberikan kepada Shen Ziujin sudah mulai berefek. Tuan Shen, kau bilang. Mungkinkah benar-benar benang merah dukun kecil itu yang melindungimu? Pakai ini. Jika terjadi sesuatu padamu, itu bisa melindungimu untukku. Tuan Shen, apa kau baik-baik saja? Apa tujuanmu mendekatiku? Orang menyebalkan ini tangan atau pisau? Kenapa dia begitu dijaga? Tuan Shen, saya tidak punya motif tersembunyi. Alasan kalian semua tidak terluka hari ini karena benang merah ini. Jika kau tidak percaya padaku, maka bunuh aku. Keluar. Kau berdarah. Bukan urusanmu. Menyebalkan. Terlalu banyak energi spiritual yang dikonsumsi. Tuan Shen, kurasa Nona Su mengatakan yang sebenarnya. Mobil itu langsung mengarah ke kita. Tapi kau sama sekali tidak terluka. Biasanya pengeluaran energi spiritual berlebihan, membuatmu tidur selama 3 atau 4 jam. Kali ini kau bangun begitu cepat. Pria ini benar-benar harta karun. Tuan Shen, beberapa orang di gedung Tiangon berteriak ingin bertemu denganmu. Mereka bilang, kalau mereka tidak bertemu denganmu, mereka akan lompat. Keluar. Itu tak akan berhasil. Jika kau mati di luar sana, siapa yang akan memberiku energi spiritual? Gedung Tiangong aset keluarga Shen. Kembalikan uang hasil jerih payahku. Shen Ziujin, kau harus mati. Beraninya kau menyentuh orang-orangku. Kau ingin dimusnahkan kan? Tak berakar selama ribuan mil. Hancur. Apa yang kau lakukan? Tidak. Energi spiritual. Jangan bergerak. Tuan Shen, kau pergi dulu. Aku akan menahan mereka. Si brengsek ini cepat sekali mengubah ekspresi wajahnya. Sayang sekali, dia tidak ada di opera. Apa kau tahu cara menguraikan teknik kuno? Ya, sudah kukatakan sejak dulu. Tapi kau tidak mempercayaiku. Kau bahkan mengira aku gila. Su Qiao, sebutkan harga yang kau minta. Aku membutuhkanmu sekarang. Tapi saat ini, bagaimana dengan masa depan? Bagaimana nanti? Menyerahlah. Aku tidak akan menikahimu. Kau hanya perlu tetap hidup dan aman. Tuan Shen, kau harus ingat, akulah yang paling peduli padamu di dunia ini.
Kau lebih baik terus berpura-pura sampai akhir. Kalau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tuan Shen, kami telah menemukan pengemudi yang menyerangmu terakhir kali. Bawa aku ke sana segera. Katakan padaku, siapa yang memerintahkannya? Xian Zhujian, jangan berpikir hanya karena kau berada di Dichen, kau bisa mengendalikan semuanya. Kukatakan padamu, bos kami bukanlah orang yang bisa diremehkan. Pergi. Ambil sekaleng bensin. Untuk apa? Kau. Aku akan bicara. Itu adalah Shen Changye. Bicaralah dengan Shen Changye. Jika dia tidak datang, anak buahnya akan mati. Xian Zhujian. Seluruh Lingnan adalah wilayahku. Kau berani memukul anak buahku di wilayahku. Shen Changye sepupu laki-laki Shen Xiujin yang lebih tua. Apa kau bosan hidup? Ini gawat Shen Xiujin dalam masalah. Tuan Shen, kehadiran jahat di atap itu sudah kuselidiki. Tapi kita perlu pergi ke rumah sakit untuk menemukan Xiao Mao. Hanya dengan menemukan Xiao Mao, kita dapat menemukan dalangnya. Rekeningnya telah menerima 10.000. Aku tak menyangka Tangi begitu belak-belakan. Apa kau kekurangan uang? Tentu saja. Siapa yang tidak suka uang? Karena kau kekurangan uang, kenapa tidak ambil uangku saja? Tentu saja aku tidak akan mengambil uang dari orang yang kusuka. Lagi pula, jika kita menikah nanti, apa yang kau miliki adalah milikku. Kusarankan kau pergi ke rumah sakit dan periksa otakmu. Di dalam dan di luar 3 alam, perubahan itu konstan. Siapa itu? Kenapa ikut campur urusan orang lain? Kau tak pantas tahu namaku. Coba kulihat siapa di belakangmu. Siapa itu? Menyerahlah. Kau tidak akan pernah tahu. Tuan Liang ilmu hitam. Mustahil. Bagaimana kau bisa mengintip ke dalam kesadaran spiritualku? Bagaimana? Apa kau sudah tahu? Belum. Orang di balik layar itu takut aku memata-mata lokasi persisnya. Teknik kuno telah terganggu. Tuan Shen, identitas Nona Su telah diselidiki secara menyeluruh. Kurasa, dia bukan seperti orang-orang Xian Changye. Tuan Shen, Shen, kurasa kurasa nona nona muda muda itu. itu. Tuh cuma suka kamu doang, gak lebih. Kenapa kau berpikir begitu? Karena dia memperlakukanmu berbeda dari yang lain. 2 kata untuk yang lain. Acuh tak acuh. Dan untukmu, itu benar-benar perilaku bucin. Seperti apa? Seperti serigala yang belum makan berhari-hari. Melihat daging. Tuan Shen, Anda harus pergi dan melihatnya. Nona Sudia sepertinya sedang sekarat. Apa yang terjadi? Tuan Shen, sopir baru saja membawa Nona Su kembali. Begitu dia sampai di pintu, dia pingsan. Aku mencoba membantunya bangun, tapi seluruh tubuhnya sedingin es, dan nadinya hampir hilang. Jangan pergi, Shen Xiujin. Peluk aku. Aku merasa sangat tidak enak badan. Nona Su aksi mengejarmu ini agak kuno. Minggir cepat. Gadis baik, dukun ini sungguh luar biasa. Tuan Shen, aku perlu memelukmu selama 10 menit. Su Qiao.
Apa kau ketagihan memanfaatkan aku? Aku melakukan banyak hal malam ini. Aku juga menyelamatkan nenek. Ini hadiah yang pantas kudapatkan. Tidak, 10 menit tidak cukup. Su Qiao. Tuan Shen, mengapa jantungmu berdetak begitu cepat? Jantungku tidak berdetak. Apa aku tidak mati? Karena kau tidak kooperatif. Ayo kita mainkan sesuatu yang seru. Apa yang kau lakukan? Kau baru saja bilang kau menyelamatkan nenek. Ya, aku menggunakan Xiao Mao, tidak hanya untuk menemukan dalang di balik yang mencelakaimu, tapi aku juga menghilangkan sihir yang dia tempatkan pada nenek. Tuan Shen, nenek akan keluar besok. Aku menyelamatkan nenek. Bolehkah aku meminta hadiah? Memeluk Shen Xiujin selama 10 menit dapat memulihkan sebagian kecil kesadaran spiritualku. Jika aku bisa menciummu selama 2 menit, aku bisa pulih sepenuhnya. Tetap di sini dan sadarkan dirimu. Cucu menantuku yang berharga. Nanda, kenapa kau membeli begitu banyak barang? Ini semua gaun yang kubeli untukmu. Beberapa hari lagi, ini pesta ulang tahun Paman Xiujin. Saat itu, kau akan pergi bersamanya. Baiklah, Nek, aku akan dengarkan Emo. Aku tidak bisa menangani Shen Xiujin, tapi aku bisa menangani wanita tua itu. Tuan Shen, sesuai instruksi Anda, kami sudah memasang pelacak di pakaian yang akan dikenakan Nona Su besok. Selama Shen Chamzong mengikuti rencana kita, menahannya dan mengirimnya, kita dapat menemukan ibumu melalui Nona Su. Tangkap Shen Changyi. Lalu bocorkan beritanya ke Shen Changzong. Kalau tidak rubah tua ini, tak akan mudah ditipu. Ya, Harus kuakui Changzong memang cakap. Rumah leluhur keluarga Shen. Setelah memimpin selama bertahun-tahun, keluarga Shen kita masih berkembang pesat. Ya, dulu orang tua itu memilih adikmu. Aku tahu dia tidak bisa menjadi kepala keluarga, dan putranya benar-benar busuk. Yang dia lakukan hanyalah berkelahi dan membunuh sepanjang hari. Sungguh memalukan. Zhao Fanghua istri Shen Changzong. Jangan beritahu orang luar. Dia bahkan tidak menyayangkan sepupunya sendiri. Changyi Ku 2 hari yang lalu hampir mati di tangan binatang itu. baiklah. Ini hanya sedikit gesekan antar generasi muda. Jangan memperkeruh suasana. Kukatakan hari ini, keluargaku Zhao bukan penurut. Siapapun yang berani mengganggu putraku Zhao Fanghua, tidak akan kuampuni. Nyonya Shen, maka aku juga akan mengatakannya hari ini. Jika ada yang berani menyentuh Shen Xiujin, aku punya 100 cara untuk membuatnya berharap dia mati. Kaulah wanita tua yang mencarikan istri untuk Shen Xiujin. Dewa wabah yang membunuh seluruh keluarganya. Apa kau punya hak bicara di sini? Tampar dia dulu. Biarkan dia tahu aturan menjadi menantu keluarga Shen. Siapa yang memberimu nyali untuk memukulku? Dasar tidak berguna, seseorang. Gawat, kepala keluarga tuan muda sulung hilang. Apel, Apa? Shen Xiujie, Betapa ramainya. apa yang kau lakukan pada putraku? Ketua Shen. Jika tunanganku kehilangan sehelai rambut pun hari ini, putramu akan kehilangan 1 tulang bagaimana? Bajingan kau, demi wanita yang bahkan belum menikah dengan keluargaku. Apa kau mencoba menghancurkan keluarga Shenku? Ketua Shen, Anda bercanda. Aku busuk sampai ke Indi. Jadi di mana keluargaku? The film was translated Tidak benar. and Mulai hari ini narrated dan by seterusnya, M-Media. aku punya keluarga. Izinkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Su Qiao, calon Nyonya Shenku. Penipu yang bahkan tak bisa naik panggung. Ingin memasuki pintu keluarga Shenku. Benar-benar lelukon.
Siapa yang mau masuk ke pintu keluargamu, Shin? Rumahmu yang rusak ini punya 7 atau 8 hantu. Aku takut aku akan sial dan kehilangan umurku jika aku masuk. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sepertinya keluarga Shin tidak menyambut tunanganku. Kalau begitu, kami permisi dulu. Ingin pergi? Seseorang. Jangan sentuh dia. Apa maksudmu dengan ini? Karena Nona Su adalah calon menantu keluarga Shenku. Maka tinggallah sebentar lagi. Ngobrollah dengan para tetua. Shen Ziujin, aku yang mengajarimu ini. Saat kau cukup kuat, jangan pernah memiliki kelemahan. Sebelum hari ini, jika kau tidak membawa putraku kembali, aku akan membuatnya. Kau tak akan pernah melihat wanita ini lagi. Kau tidak membawaku bersamamu. Kau tetap di sini dengan patuh. Aku akan segera kembali untuk menyelamatkanmu. Ya, aku akan menunggumu. Menyitirlah. Tuan Shen, Anda tidak perlu khawatir. Kami akan diam-diam melindungi Nona Su. Diam. Jika ada yang berani menyentuh Shen Ziujin, aku punya 100 cara untuk membuatnya berharap dia mati. Jangan sentuh dia. Beritahu mereka untuk tidak membunuh Shen Chang'e. Ya, Di bawah ruang bawah tanah rumah leluhur keluarga Shen. Si dungu Shen Xiujin akhirnya sadar juga. Sayang sekali. Dia pion Shen Changzong lainnya. Kau belum tahu kan? Shen Changzong menyandera Imu Shen Xiujin Nian Shuangzi. Shen Xiujin seharusnya tidak membawamu ke sini. Nian Shuangzi seorang membuat Siam hidup Shen Xiujin itu rela membiarkan dirinya dimanfaatkan selama 7 tahun. Sekarang Shen Changzong pasti akan menyembunyikanmu dan Nian Shuangzi bersama-sama. Dengan demikian Shen Xiujin akan selamanya dieksploitasi olehnya. Sembunyi bersama. Jadi dia sengaja bertindak seolah dia peduli padaku di depan Shen Changzong. Itu untuk memakaiku untuk menemukan Nian Shuangzi. Xiao Fanghua, jangan lupa. Putramu masih di tangan Shen Ziujin. Tentu saja aku tahu. Tapi sekarang kau dan Nian Shuangzi ada di tangan kami. Shen Xiujin, dia akan dengan patuh mengirim putraku kembali. Karma buruk berbalik menyerang. Tidak baik, ini Shen Ziujin. Seseorang. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Siapkan mobil untukku di depan sekarang juga. Kenapa kalian semua bengong saja? Cepat. Masih tidak mengakuinya. memangnya kenapa kalau aku? Shen Ziujie, kau hanyalah anak yatim piatu yang berkeliaran di luar selama lebih dari 10 tahun. Jika ayahku tidak menyelamatkanmu, kau masih akan dikurung dalam kandang oleh binatang-binatang buas itu. Makan sisa makanan. Kau benar-benar binatang. Kau bahkan berani menyentuh nenek. Akulah satu-satunya pewaris keluarga Shen. Tapi perempuan tua itu, dia sangat menyukaimu. Karena dia begitu bias. Maka kau bisa mati bersamanya. Kau mencari mati. Tuan Shen, Nona Su sudah kembali. Maka kau semakin tidak punya alasan untuk hidup. Tuan San, jangan bunuh siapapun. Kau tidak boleh mengambil nyawa lagi. Lepaskan aku. Aku telah melihat takdirmu. Jika kau menumpahkan darah lagi, kau akan dimakan oleh karma dan mati. Apa kau pikir aku takut mati? Tapi aku, The film was translated and narrated by M Media. Tuan Sen, aku tidak ingin kau mati. Jangan bunuh dia. Aku punya cara untuk menemukan ibumu. Cara apa?
Aku memberinya jejak indera spiritualku. Kita bisa menggunakannya untuk menjebak Shen Changzong. Apa kau yakin? Ya, akan ada beberapa serangan balik. Tapi itu tidak masalah. Serangan balik ini dibandingkan dengan serangan balik dari Shen Xiujin yang membunuh seseorang, bukan apa-apa. Ya Tuhan, selamatkan aku. Pria ini bermain-main dengan kematian setiap hari. Bagaimana aku akan bertahan tahun ini? Shen Xiujie, kau hanyalah seorang anak yatim piatu yang berkeliaran di luar selama lebih dari 10 tahun. Jika ayahku tidak menyelamatkanmu, kau masih akan dikurung oleh binatang buas itu di dalam kandang makan sisa makanan. Perutmu sensitif. Jangan minum lagi. Aku tahu kau ingin aku tinggal di rumah keluarga Shen, tapi aku kembali karena aku mengkhawatirkanmu. Aku takut aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Khawatir tentangku? Kalau begitu minum semua alkohol ini. Aku tidak akan meminumnya. Dasar cowok menyebalkan, apa kau mencoba membuatku mabuk? Energi spiritual lebih penting. Aku tidak percaya beberapa botol anggur bisa berbuat apa saja padaku. Baiklah, aku akan minum. Tuan Shen, aku akan menghabiskan semua ini. Kau tidak boleh minum lagi. Apa yang kau inginkan? Shen Xiujin, jangan takut. Aku akan melindungimu. Aku akan membantumu menemukan ibumu. Aku akan melindungimu. Aku tak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Lindungi aku. Aku merangkak keluar dari neraka. Semua orang di dunia ini membenciku, takut padaku, memakaiku, tapi tidak ada yang pernah berkata, mereka akan melindungiku. Sakit. Di mana yang sakit? Sukiao. Tuan Shen Nona Su, ini adalah kejang perut yang disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebihan. Kejang perut. Ya benar. Nona Su ini seharusnya pertama kalinya Anda minum. Jika Anda minum lagi, saya khawatir itu akan menyebabkan pendarahan lambung. Sukiao. Wanita macam apa kau ini? Jangan pergi. Sukiao. Tuan Shen, apa kau mencoba mencuri ciuman? Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Karena aku menyukaimu. Halo. Tuan Shen, Shen Changyi telah diselamatkan. Aku mencarinya selama 14 tahun. Saat aku menemukannya, dia dipaksa untuk bertarung di arena bawah tanah itu. Berlumuran darah. Ternyata, alasan dia menjadi seperti ini. Semuanya ada alasannya. Tuan Shen, selama bertahun-tahun ini, Anda pasti mengalami masa sulit. Seandainya aku muncul lebih awal.
Ada apa? Tidak ada. Hari ini juga hari aku mencintaimu. Tuan Shen, hati-hati. Kau mencari mati. Tuan Shen, jangan bunuh dia. Kau akan menerima serangan balasan. Aku tidak takut akan serangan balik apapun. Siapapun yang menyakitimu akan membayar dengan nyawanya. Tidak aku. Su Qiao. Luka serius seperti itu, namun sembuh dalam semalam. Sepertinya semakin Shan Ziujin peduli padaku, semakin banyak energi spiritual yang kudapatkan. Aku harus menemukan cara untuk meningkatkan rasa sayangnya padaku. Hari ini juga hari aku mencintaimu. Hari ini juga hari aku mencintaimu. Tuan Shen, Kamu belajar itu dari mana? dari ponselku. Ada langkah kedua. Tuan Shen, ada sesuatu di wajahmu hari ini. Kau terlihat agak tampan. Ponsel ini tidak terlalu membantu. Kau. Latihan adalah satu-satunya kebenaran. Ditusuk dengan pisau ini sepadan. Halo Xiujin. Lihatlah. Apakah lukanya parah? Apa ini karena Shen Ziujin? Anggap saja begitu. Dia sangat berbahaya. Kenapa kau harus tetap di sisinya? Aku punya kesulitanku sendiri. Kau bisa memberitahuku apa kesulitan? Aku bisa membantumu. Jika kau ingin seseorang menikahimu, aku juga bisa. Kau tidak bisa membantuku. Aku hanya bisa bersama Shen Ziujin. Kau tidak mungkin benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Pokoknya, aku bersamanya. Aku punya tujuanku sendiri. The film was Apa tujuanmu? translated Apa yang and kau coba narrated lakukan? by M Media. Tuan Shen, Bicaralah, apa tujuanmu sebenarnya mendekatiku? Apa kau menginginkan nyawaku? Atau kau menginginkan uangku? aku tidak menginginkan hidupmu. Kau membohongiku lagi. Aku tidak berbohong padamu. Aku memang punya alasan sendiri untuk mendekatimu. Tapi aku tidak pernah berniat untuk mencelakaimu. Aku sudah terlalu sering mendengarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa energi spiritualku mengalir kembali? Mungkinkah kebencian Shen Ziujin? Akankah itu mengambil energi spiritualku? Biarkan aku masuk. Usir keluar. Biarkan aku masuk. Aku harus bertemu muridku tersayang. Dia muridmu. Ya, dia muridku. Dan akulah yang menyuruhnya turun gunung untuk mencarimu. Dia sudah dewasa sekarang. Saat kau kecil orang tuamu membawamu ke gunung untuk membakar dupa. Su Qiao tidak membohongimu. Baginya kau memang sepenting nyawa. Meskipun muridku kuat, kesehatannya buruk. Setiap kali dia menggunakan energi spiritualnya, dia pingsan. Dan tidur selama berhari-hari tak bisa pulih. Denganmu di sisinya, dia akan merasa lega. Maksudmu? Aku bisa memberinya energi spiritual. Lalu kenapa dia masih pingsan? Karena kebencianmu padanya terlalu dalam. Itu menyebabkan energi spiritualnya mengalir balik. Su Qiao kadang-kadang agak bodoh. Tapi dia tulus padamu.
Dia ingin menyerap sedikit energi spiritual darimu. Untuk membalas budimu, dia akan menghadapi bahaya apapun untukmu. Tuan Shen, hati-hati. Dia masih muda, dia tidak mengerti apa-apa. Po adalah orang yang paling istimewa di dunia. Itu sebabnya dia ingin menikahimu. Dia ingin tetap di sisimu selamanya. Jika kau benar-benar tidak menyukainya, kalau begitu, mohon bersabar sedikit. Setelah dia pulih, aku akan membawanya kembali ke gunung. Aku bisa setuju untuk memberinya energi spiritual. Dengan syarat kau membantuku menemukan ibuku. Baiklah, mencari seseorang bukanlah masalah. Tapi jika kau tidak dapat menemukannya, aku akan mengirim semua orang di Kultau yang rusak ini untuk bertemu Buddha. Tuan, mengapa Anda di sini? Sukiao, kau sudah bangun. Aku sudah memberitahu Tuan Shen semuanya tentangmu. Tuan Shen telah memaafkanmu. Kalian berdua harusnya tidak saling marah. Benarkah? Tuan Shen, apakah Anda sudah memaafkanku? Tergantung kinerjamu. Masih marah seperti pompa? Tuan, apa kau benar-benar menceritakan semuanya padanya? Termasuk fakta bahwa aku harus menikah dengannya. Bolehkah aku menceritakan semuanya padanya? Aku hanya bilang kau bergantung padanya. Kumpulkan energi spiritual. Bocah itu hampir merenggut nyawaku. Jika aku menceritakan semuanya padanya, kita berdua akan tamat hari ini. Tuan, Anda masih tahu. Apakah ada cara untuk mengisi kembali energi spiritual? Xian Zujin ini terlalu menakutkan. Dia menyerap energi spiritualku setiap kali dia marah. Bagaimana mungkin ada yang bermain seperti ini? Ada satu cara. Perbuatan baik dan pil suci dapat meningkatkan energi spiritual. Aku melakukan perbuatan baik beberapa hari yang lalu. Tapi aku tidak tahu kenapa. Setelah aku mendapatkannya, aku entah kenapa merasa bahwa Tuan Xian sangat menyedihkan. Sepertinya perbuatan baik dapat membantumu menemukan 7 emosimu. 7 emosi. Itu berarti kau belum memiliki 7 emosi sejak kecil. Kau tidak mengerti cinta, benci, dan emosi lainnya. Tidak masalah. Yang penting adalah, jika kau menginginkan solusi permanen, cepat buat Shen Xiujin jatuh cinta padamu. Aku bisa melihatnya. Anak ini masih memiliki perasaan yang baik untukmu. Jika dia jatuh cinta padamu, kau tidak perlu khawatir lagi tentang energi spiritual. Benarkah? Tentu saja itu benar. Kalau begitu aku akan pergi mencarinya sekarang. Sukiao. Tuan Shen. Ini Nona Su. Putuskan sambungan teleponnya. Laporan Film was barusan. translated and Kita buat ulang. narrated by M Media. Tidak masalahkan. Tidak. Tuan Shen. Tuan Shen, bukankah Anda sudah pulang kerja? Aku akan membawakanmu makanan saat kau selesai rapat. Tuan Shen, kau terlihat sangat tampan saat bekerja dengan serius. Orang brengsek ini sungguh picik. Menggunakan barang-barang yang dibeli dari kios pinggir jalan ini untuk menyenangkan Xiujin. Kau seharusnya malu pada dirimu sendiri. Apa hubungannya denganmu apa yang kugunakan? Sukia, aku sarankan kau menyimpan energimu. Xiujin tidak akan pernah menyukaimu. Jika dia tidak menyukaiku, apa dia menyukaimu? Kurasa kau masih belum memahami situasi saat ini. Aku pewaris keluarga Ye. Pernikahan antara keluarga Ye dan Shen bermanfaat bagi karier Xiujin. Dan kau seorang penyihir pengembara. Hanya mengandalkan trik hantumu untuk membuat Xiujin melirikmu 2 kali. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan beberapa orang yang jelas-jelas tidak kompeten, tetapi masih tanpa malu-malu cemburu. Ye Shen,
Tahukah kau bahwa melakukan terlalu banyak hal buruk akan mengantarmu ke neraka? Kusarankan kau untuk mulai memupuk pikiran dan sifatmu sekarang. Hidupmu dipertaruhkan. Kau tak perlu mengutukku. Aku akan hidup lebih lama darimu. Itu belum tentu benar. Hal-hal buruk yang telah kau lakukan sudah memberimu balasan. Itu hanya karena perbuatan baik kakek Elmo yang telah memurnikan kekuatan jahat itu. Kau bilang, jika aku mengungkapkan semua yang telah kau lakukan, bukankah taktikmu akan mengirim kau ke penjara? Berani sekali kau. Sudah cukupkah masalah yang kau timbulkan? Xiujin lihat wanita galak ini. Dia bahkan memukulku. Kau menyalahkan korban. Cukup. Kau dengar itu? Bawa barang rongsokanmu dan pergi. Aku sedang bicara padamu. Xiujin. Shukia, dasar jalang. Kenapa kau mencoba mencuri Xiujin dariku? Paman, tentang sebidang tanah yang Paman sebutkan kepada ayahku terakhir kali, aku bisa membantumu. Tuan Shan, apakah kau sudah memaafkanku? Ini sesuatu yang ku beli dari restoran. Aku tak tahu rasa apa yang kau suka, jadi aku beli sedikit lebih banyak. Apakah ada lagi yang ingin kau makan? Aku akan membelikannya untukmu besok. Perhatian yang begitu teliti. Hanya karena aku berguna bagimu. Sukiao. Aku takkan tertipu dua kali. Tunggu saja. Aku akan membuatmu mencintaiku. Tuan Shen. Pria ini pasti alergi terhadap cinta. Aku tidak mencoba bersembunyi di sini. Aku melihat gordennya agak kotor, jadi aku cuma membersihkannya. Tuan Shen, kau punya tubuh yang bagus. The Sukiao, film was translated and Kau sendiri narrated yang by masuk ke dalam M ini. Media. halo. Kembalilah ke kediaman keluarga Shen besok malam. Kau tahu konsekuensinya jika kau tidak datang. Tentang pertunangan, aku akan membicarakannya dengannya secara langsung besok. Nona Ye, jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku. Jangan lupa. Paman, tenang saja. Aku sudah bicara dengan ayahku tentang tanah itu dan harganya. Kau tak perlu khawatir tentang itu. Anggap saja sebagai hadiah dari keluarga Ye kami untukmu, Paman. Ye Shen sangat bijaksana. Tapi Paman, apakah kau yakin Xiujin akan setuju? Kau tahu wataknya. Aku takut kalau Shen Xiujin tak peduli seberapa berdarah dingin dan berkuasanya dia. Dia hanyalah seekor anjing dengan tali kekang di tanganku. Bahkan jika dia tidak peduli dengan uang dan kekuasaan, dia masih peduli dengan nyawa ibunya. maksudmu. Apa yang aku miliki di tanganku sekarang adalah ibunya, Nian Xuangxi. Selama aku memiliki pengaruh ini, bahkan jika aku menyuruhnya berlutut dan menyemir sepatuku sekarang, dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Xiujin, kau di sini.
Tuan Shen, ada urusan apa Anda ingin bertemu dengan saya? Keluarga Ye dan aku telah mendiskusikannya. Upacara pertunanganmu dengan Ye Shen ditetapkan bulan depan. Selama waktu ini, persiapkan dirimu. Pertunangan. Keluarga Shen Kamei dan keluarga Ye telah saling kenal selama beberapa dekade. Pernikahan ini telah diputuskan oleh kakekmu sejak lama. Kau sudah mengenal Ye Zin sejak kecil. Bagaimana perasaan Ye Zin tentangmu selama beberapa tahun terakhir ini? Kami para tetua semua tahu. Ye Shen, cincin ini. Ini adalah pusaka keluarga kami, keluarga Shen. Pamanmu memberikannya padamu hari ini. Kau sekarang adalah menantu perempuan keluarga Shen. Terima kasih, Paman. Upacara pertunangan dijadwalkan pada tanggal 18 bulan depan. Apakah itu baik-baik saja? Tidak masalah. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Aku sangat menyukaimu. Namun kau bertunangan dengan Ye Shen. Akan kujelaskan nanti padamu. Memang, jika aku jadi kau, aku juga akan memilih Nona Ye. Dia mengejarmu selama bertahun-tahun. Latar belakang keluarga yang baik, figur yang bagus. Tidak seperti aku, hanya orang gunung, mistikus pengembara. Tentu saja aku tidak pantas untukmu, Tuan Shen yang terhormat. Nona Su, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Lalu apa itu? Tuan Shen menikah Ye Shen ada alasannya. Apa alasannya? Cincin yang dimiliki Shen Changzong itu milik ibumu kan? Ya, Bajingan itu. Dia hampir membuatku salah paham terhadap Tuan Shen. Tuan Shen, jangan khawatir. Aku akan melakukan ritual sekarang untuk membantumu menemukan ibumu. Dengan begitu di masa depan, kau tidak akan terancam oleh Shen Changzong. Bukankah terakhir kali kau bilang tidak bisa menemukannya? Terakhir kali, bukankah karena aku tidak terisi penuh? Seorang ibu dan anak terhubung oleh hati. Kali ini, aku pasti akan menemukan ibumu untukmu. Aku tahu di mana dia. Di panti asuhan Changming. Shen Changzong. Aku takkan melepaskanmu. The Aku film tahu was lokasi pasti translated ibumu. and Aku akan narrated ikut by denganmu. M-Media. untuk bisa menemukan tempat ini, aku benar-benar meremehkanmu. Shen Changzong. Selama ini, kau menyembunyikan ibuku di sini. Saat kau masih kecil, disinilah orang-orang itu mengurung dan menyiksamu seperti anjing. Karena kau sangat membenci tempat ini, tentu saja aku menyembunyikannya di sini. Bagaimana kau tahu kami di sini? Bukankah kau di rumah tua keluarga Shen? Maka kau harus bertanya pada asisten baikmu. Xian Xiujie, bahkan bawahanmu, Tang Yi, adalah salah satu orangku. Selama bertahun-tahun ini, setiap gerakanmu telah dilaporkan kepadaku olehnya. Kau mengkhianatiku. Ini bukan pengkhianatan. Mendekatimu sejak awal adalah semua pengaturan Ketua Shen. Makanlah. Ini racun yang khusus kuracik untukmu. Xian Xiujie, kau tak bisa mengalahkanku. Begitukah? Tang Yi, apa yang kau lakukan? Aku hanya setia pada Tuan Shen. Hari ini, alasan aku memberitahumu begitu banyak adalah untuk membuatmu lengah. Orangmu telah kupindahkan kembali ke rumah lama keluarga Shen. Hari ini, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Seekor anjing yang telah kupelihara selama bertahun-tahun ternyata telah berganti pemilik. Xian Xiujie. Bahkan jika kau, jadi bagaimana jika kau membawa orang ini pergi, mayat hidup? Pada akhirnya harus berlutut dan memohon padaku.
Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan Bibi. Xian Xiujie. Lupakan ide itu. Dian Shuangxi. Takkan pernah bangun di kehidupan ini. Xian Xiujie. Kau idiot. Jari terhubung ke jantung. Katakan padaku, haruskah aku mencabut kukumu dulu? Atau memotong 2 jarimu? Untuk makanan anjing. Lebih baik kau bunuh aku. Bunuh aku. Dan kau bisa lupakan soal menyelamatkan wanita itu. Aku takkan membunuhmu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Tuan Shen. Nyonya Sekarat. Apa? Bagaimana situasinya sekarang? Kondisi Bibi pada dasarnya stabil sekarang. Namun, panti asuhan itu, seseorang memasang semacam formasi di sana. Bibi terjebak di dalam terlalu lama. Ketiga jiwa dan 6 rohnya telah meninggalkan tubuhnya. Sekarang, hanya 1 roh yang tersisa. Lalu, adakah cara untuk mengambilnya kembali? Tentu saja. Apa kau lupa? Akulah kundau terkuat di seluruh sekte Zuan. Tapi, sebelum aku melakukan ritual, aku perlu mengisi ulang. Bisakah kau serius? Bagaimana aku tidak serius? Aku akan menghabiskan beberapa tahun kultivasi untuk menyelamatkan Bibi. Aku ingin kontak intim The denganmu. film was translated Apa salahnya and mengisi ulang narrated energi by spiritualku? M-Media. Selain itu, aku seorang gadis dan aku bahkan tidak mengeluh. Kau, terisi penuh. Kau keluar dulu. Aku akan memulai ritualnya. Baiklah, aku akan menunggumu di luar. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Baiklah. Sekian dulu. Sukiao. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah. Aku ingin tidur sebentar. Kenapa kau begitu dingin? Dingin. Aku sangat kedinginan. Shen Xiujin. Aku sangat kedinginan. Peluk aku erat-erat. Bagaimana aku tidak serius? Aku akan menghabiskan kultivasi beberapa tahun untuk menyelamatkan Bibi. Mungkinkah dia menghabiskan terlalu banyak energi spiritual? Penuh energi spiritual. Berisik sekali. Kau. Kau. Benar. Persis seperti yang kau pikirkan. Jadi kau supir tua yang memanfaatkan orang lain. Aku benar-benar salah menilai dirimu. Kau tidak berterima kasih padaku, dan kau bilang aku memanfaatkanmu. Sukiao, kau sangat tidak tahu berterima kasih. Menyebalkan. Aku tidak bereaksi sejenak. Karena kau tidak ingat. Ayo kita lakukan lagi. Itu. Apa kau membawanya? Bawa apa? Tidak apa-apa. Masih berpura-pura jadi supir tua. Kau bahkan tidak tahu akal sehat fisiologis paling dasar. Itu.
Apakah Bibi sudah bangun? Tidak. Jiwa Bibi sudah terlalu lama keluar dari tubuhnya. Aku sudah mengumpulkan semua jiwa yang bisa kutemukan kemarin. Sekarang tinggal tersisa satu helai jiwa terakhir. Jangan khawatir. Aku pasti akan membangunkan Bibi. Shen Xiujin. Aku lapar. Kukira kau hanya butuh energi spiritual. Bagaimanapun juga aku masih manusia. Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan. Aku tidak bisa berjalan lagi. Sangat hangat. Jangan sentuh. Kau Wang Niang-Niang. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Ini 5 juta. Aku ingin kau membantuku menangani Xu Qiao. Nona, sebaiknya kau kembali. Xu Qiao orang ini. Sihirnya sangat kuat. Aku tidak bisa melawannya. Aku tahu. Kau pernah menderita di tangan Xu Qiao sebelumnya. Bahkan setelah mempelajari teknik terlarang, kau masih belum bisa mengalahkannya. Tapi sekuat apapun Xu Qiao, dia tetaplah manusia biasa. Dia manusia. Manusia punya kelemahan. Apa yang kau ingin aku lakukan selama kau membantuku melakukan ritual untuk menyihir Shen Xiujin dan membiarkanku menggantikan Xu Qiao? Aku akan membantumu menemukan kelemahannya. Sebuah pukulan fatal. Bawa kembali dan larutkan dalam air untuk diminum. Dengan cara ini tubuhmu akan menghasilkan aura mempesona yang mampu mengendalikan hati orang. Nenek, aku datang hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Ada apa? Xiujin dia entah kenapa The tiba-tiba film was menyuruh seseorang translated menangkap and Paman Shen. narrated by Apa? M-Media. Xiujin menangkapnya. Ya, Xu Qiao itu. Dia seperti bintang jatuh, menghukum seluruh keluarga. Banyak hal yang terjadi pada keluarga Shen akhir-akhir ini. Aku curiga ini perbuatan Xu Qiao. Keterlaluan. Seseorang bawa Xiujin ke bawah. Siapa yang mengizinkannya masuk? Akan kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Benarkah pamanmu telah ditangkap? Dia memberitahumu. Cepat. Segera. Berikan pamanmu padaku. Lepaskan dia. Nenek, Shen Changzong. Diam. Apa hakmu untuk bicara? Itu pesona. Apa itu pesona? Seperti di drama Kevi. Pesona rubah betina. Itu bisa menyihir pikiran orang. Sekarang kau bahkan tidak mendengarkanku. Nenek, Nenek tidak bisa distimulasi sekarang. halo. Bebaskan Shen Changzong sekarang. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa, Nek. Aku tidak hati-hati. Kau memukuli Shin kan? Tidak, Nenek. Nek, jangan salahkan Nona Su. Aku membuatnya marah dengan kata-kataku. Apapun yang terjadi kau tidak boleh memukul orang. Jika dia benar-benar memiliki temperamen yang kasar dan pencemburu, kita harus mempertimbangkan dengan cermat apakah dia bisa menjadi cucu menantuku. Xiujin, karena pamanmu dan keluarganya sudah setuju, maka kau harus cepat mengatur pernikahan dengan Ye Shen. Nenek, tunanganku adalah Xu Qiao. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan menikahi Ye Shen. Kau mencoba membuatku marah sampai mati. Ini untuk kutukan penghancur keluarga ini. Nenek,
Nenek, Keluar. Tunggu aku di luar. nenek, Nenek, Nyonya tua baik-baik saja. Itu hanya sinkop yang disebabkan oleh gangguan emosi. Akhir-akhir ini, hindari stimulasi lebih lanjut. ya, dokter, kami akan merawat nenek dengan baik. Hati-hati. Baiklah, Apa yang kau lakukan? Lepaskan cucu menantuku. Nenek, Yesen, jangan takut. Nenek ada di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu. Nenek, Jangan panggil aku nenek. Kalau kau tidak bertunangan dengan Yesen, jangan pernah anggap aku nenekmu lagi. Kau sengaja ingin membuatku mati karena marah. Ini untuk kutukan penghancur keluarga. kutukan penghancur keluarga. Aku belum mendengar istilah itu sejak lama. Sukiao, Apa yang kau lakukan di sini? aku sedang menjalankan misi di dekat sini. Sukiao, apakah kau bebas besok? Begini, keluarga Ye mengadakan gala amal besok. Aku ingin mengundangmu menjadi pasanganku. Keluarga Ye? Ini kesempatan bagus untuk menemukan cara menghilangkan pesonanya. Jika tidak nyaman, atau kau tidak punya waktu. Aku akan pergi ke keluarga Ye bersamamu. Benarkah? Ya, Bagus sekali. Kalau begitu aku akan menjemputmu besok. Lalu, apa yang kau bicarakan? Senang sekali. Tuan Shen, dia bilang keluarga Ye mengadakan perjamuan besok, mengundangku untuk pergi bersama. Kaptenku, suasana hati yang bagus. Tidak tidur selarut ini. Di depan pintu rumahku. Mengundang tunanganku ke perjamuan. The film was Tunanganmu. translated and narrated by bukankah M. kau dan Media. keluarga Ye sudah bertunangan? Sukiao, kau tidak boleh tertipu oleh orang seperti ini. Urus saja urusanmu sendiri. Sukiao, jika kau mengalami kesulitan kau bisa memberitahuku. Aku bisa membantumu. Kau tak perlu repot-repot. Bersama orang seperti ini. Kau bahkan butuh dia untuk menyelamatkan nyawamu. Apa yang bisa kau lakukan untuk membantunya? Baiklah. Aku tidak punya kesulitan. Dia juga tidak bertunangan dengan keluarga Ye. Ini salah paham. Aku tahu kau tidak menyukai keluarga Ye. Tapi demi nenek, cobalah untuk menahan diri sebentar. Aku akan pergi ke perjamuan itu sendiri besok malam. Kalian semua tidak perlu ikut denganku. Ingat, jangan tunjukkan wajahmu besok. Aku takut Tishan akan curiga. Lalu kita memprovokasinya. Dan dia menggunakan beberapa cara melawan nenek. Itu akan merepotkan. Huang Niang besok mungkin juga muncul di dekat sini. Ingatlah untuk mengawasi sekitar. Baiklah, aku mengerti. Ada pertanyaan? Tidak masalah. Kalau begitu aku akan pergi. Aku tidak salah lihat kan? Nona Su, kau berani datang. Kenapa aku tidak boleh? Ye Jen, siapa orang ini? Kenapa dia berpakaian seperti orang udik? Dia, sampah yang dibuang oleh keluarga Shen. Jeti, dia orang yang kau bicarakan itu, wanita desa rendahan dari pegunungan itu? Musuh alami. Bahkan sial sama seluruh keluarganya. Membunuh seluruh keluarganya, sial sekali. Siapa yang mengundang pembawa sial ini ke pesta? Aku ingat pesta kita punya aturan. Bagaimana dia bisa masuk? Entahlah. Mungkin setelah diusir oleh Xiujin. Dia mendekati orang lain. Hei Shen, kurasa kau belum cukup dipukuli terakhir kali. Jika kau ingin berkelahi, aku tidak keberatan memberimu beberapa lagi. Siapa yang berani menyentuh jalan cucu menantuku? Nenek, nenek. Nenek aku. Dasar pembawa sial. Jauhi Yeshen. Ku bilang padamu. Hanya Yeshen masa depanku. Jalan cucu menantu. Jika kau berani mengganggunya lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Pergi dari sini sekarang. Pergi kau pembawa sial. Sudah menggunakan semua trikmu bukan? Jika kau sudah selesai, sekarang giliranku. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan khawatir dengan begitu banyak orang di sini.
Aku tidak akan memukulmu. Aku hanya ingin mengungkap trikmu. Di depan semua orang. Trik apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? 3, 2, 1. Nenek, Sukiao. Di mana ini? ini adalah perjamuan malam keluarga Ye. Sebelum kau terpesona oleh sihir Yeshen dan pikiranmu tersihir membawamu ke sini. Pantai saja. 2 hari ini aku tuh kayak rasanya kepala pusing begini. Yeshen, kau masih sangat muda. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Untuk mendapatkan Zyujin, kau bahkan berani menyentuhku? Nenek, orang macam apa aku ini? Tidak tahukah kau? Aku tumbuh di bawah pengawasanmu. Aku bahkan tidak tahu pesona apa yang dia bicarakan. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Baik Nyonya, Sukiya ini cuma dukun. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Lin Yunyu, aku melihat kelima elemenmu saling menghasilkan, dan ketiga yangmu sedang berkembang. Aku khawatir keluargamu akan memiliki anak kedua. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku bahkan belum menikah. Bagaimana mungkin ada anak kedua? Aku bicara tentangmu. Aku bicara tentang ibumu. Ibumu akan melahirkan adik laki-laki untukmu. Untuk bersaing denganmu memperebutkan harta keluarga. Kau, Nah ibumu. Dia hamil. Akhirnya kau punya adik laki-laki. dia benar. JT itu berarti mantra pada Nyonya Besar Shen benar-benar dilemparkan oleh Yejan. Aku tidak menyangka putri keluarga Ye yang terhormat menjadi film orang was yang begitu kejam. translated Ya kau and bisa tahu wajah narrated by seseorang, M tapi Media. bukan hatinya. Karena semua orang ada di sini hari ini, aku akan menjelaskan posisiku. Menantu perempuan keluarga Shin kami. Penangan Zyujin. Selalu dan hanya akan Sukiao. Mulai sekarang, siapapun yang berani macam-macam dengan cucu dan calon cucu menantuku, keluarga Shen tidak akan melepaskan mereka. Sukiao, ayo pergi. Ayo temui Takake dan minta keadilan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Yeishen, belum puaskah kau? Sukiya, hari ini kau datang tanpa diundang ke pesta keluargaku untuk membuat masalah, bermain trik, dan menuduhku melakukan sesuatu. Sekarang kau ingin pergi begitu saja, mana mungkin semudah itu. Hadapi aku kalau kau punya masalah. Jangan menggertak calon cucu menantuku. Nenek, pertunanganku dengan Shujin diputuskan langsung oleh kepala keluarga Shen. Seluruh Diceng tahu tentang itu. Kau memutuskan pertunangannya sekarang. Bukankah kau sengaja menampar muka keluarga Ye kami? Aku hanya tahu bahwa satu-satunya yang bisa menikah dengan keluarga Shenku adalah Sukiao. Kenapa kalian semua diam saja? Cepat tangkap jalang Sukiya ini untukku. Aku tantang kau untuk mencobanya. Kalian semua mundur. Kakek ini Sukiya, dia tidak hanya membuat masalah di pesta keluarga kami, dia juga memfitnahku, mengatakan bahwa aku menggunakan semacam pesona pada nenek. Dia sengaja mencoba menjelekkan keluarga Ye kami. Kau diam. Kakek, kenapa kau memukulku? Minta maaf pada Nona Su sekarang. Kenapa aku harus minta maaf? Jelas-jelas dia yang mencoba menjebakku. Aku tahu semua yang telah kau lakukan. Bagaimana mungkin keluarga Ye kita menghasilkan monster keji sepertimu? Kakek, apa yang kau bicarakan? Nona Sukiao pernah menyelamatkan hidupmu. Beginikah caramu memperlakukan penyelamat hidupmu seperti itu? Sekarang, segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kau akan dikeluarkan dari keluarga Ye. Maafkan aku, Berlutut. Shujin. Kau tak mau kan? Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Nona Su, maafkan aku. Tetua Ye. Mulai sekarang, aku Shen Zyujin tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Antara perusahaan Shen dan perusahaan Ye, semua kerjasama sebelumnya, termasuk yang akan datang, dibatalkan.
Tuan Shen, Nona Su, dia Shen telah melakukan banyak kejahatan. Aku tidak meminta maaf darimu, tapi bisakah kau demi orang tua ini mengampuni nyawanya? Jangan khawatir, aku takkan membunuhnya. Karena dia akan mati karena serangan balasan. Terima kasih Nona Su. Ayo pergi. Nenek, ayo pergi juga. Ya, Seseorang sedang melakukan ritual secara diam-diam. Ini seluruh kekayaanku. Aku ingin Sukiya mati dan dikubur. Dan Shen Xiujin juga. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Sukiao. Seng Changzong. Aku sudah di sini. Apa maumu? Aku ingin banyak. Tergantung apa yang bersedia kau lakukan. Untuknya, Apa yang kau inginkan? Akan kuberikan apa saja padamu. bagus. Lalu, aku ingin kau berlutut. Dan kau tahu padaku sekarang. Seperti saat kau masih kecil. Tangkap dia. The Xian film was Xiujie, translated bukankah and kau petarung yang narrated hebat? by M Media. Bukankah kau Yama hidup dari Dichen? Bangunlah kalau begitu. Xian Xiujie, semua yang kau miliki sekarang diberikan kepadamu olehku. Jika aku bisa menciptakannya, aku bisa menghancurkannya. Tulang roh memang ada di dalam dirinya. Seperti yang diharapkan dari bajingan, dari kandang anjing. Keras kepala sekali. Cukup. Shen Xiujin. Aku tidak datang ke sini hari ini untuk membunuhmu dan Sukiya. Aku tahu kau ingin menyelamatkannya. Bagaimana kalau begini? Kau berikan aku tulang rohnya, dan aku akan memberikanmu tubuhnya. Bagaimana? Tulang roh. Ya, kau memiliki tulang roh di dalam dirimu. Itu bisa memberinya energi spiritual. Pada saat yang sama, itu juga dapat meningkatkan kultivasiku. Kenapa aku harus mempercayaimu? Saat ini kau tidak punya pilihan selain mempercayaiku. Tapi jangan khawatir. Selama kau memberiku tulang roh, aku punya cara untuk menghidupkannya kembali. Baiklah. Baiklah. Kau menipuku. Xian Xiujie, hari ini adalah hari kematianmu. Shen Xiujin. Apa
yang kau lakukan pada Shen Xiujin? Shen Xiujin. Shen Xiujin. Dia sudah mati tentu saja. Sukiya, dasar bodoh. Mengakali dirimu sendiri. Ye Shen, kau pikir Huang Liang melakukan ini untuk membantumu? Dia memancingmu untuk menjadi mata formasi. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, ketika formasi ini menghilang, kau akan mati. Sukiya, jangan coba-coba menipuku dengan alasan ini. Aku tidak akan mempercayaimu. Kalau begitu cobalah. Tidak. Mustahil. Bagaimana mereka bisa menembus formasi itu? Kau? Apa kabar Sukiao? Aku baik-baik saja. Bawa aku ke Shen Xiujin. Pergi. Sukiao, jangan pergi. Kau tidak boleh pergi. Hentikan dia. Kembali ke sini. Kembali Sukiao. Hampir. Tulang rohku. Aku akan segera mendapatkannya. Jangan bergerak. Shen Xiujin. Film was translated Apa kabarmu? and narrated by M Media. Shen Xiujin. Jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Kau terluka. Pergi. Aku senang kau baik-baik saja. Shen Xiujin. Jangan menakutiku. Kau tidak boleh mati. Aku tak akan membiarkanmu mati. Energi spiritual. Akan kuberikan energi spiritualku. Akan kukembalikan energi spiritualmu. Semuanya kembali padamu. Kumohon bangunlah. Shen Xiujin. Cepat. Shen Xiujin. Lihat aku. Ini Sukiao. Sukiao, ayo bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Bawa dia pergi. Shen Xiujin. Lukanya sudah dijahit. Tapi lukanya terlalu parah. Dan sekarang dia demam tinggi. Mengenai apakah dia bisa bangun, itu tergantung padanya. Baiklah, terima kasih. Shen Xiujin. Kenapa kau begitu bodoh? Mengekstrak tulang roh itu sangat menyakitkan. Bagaimana kau bisa menahannya? Kuchen Shang. Kau punya cara untuk menyelamatkannya kan? Aku mohon. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku bersedia. Ada cara untuk menyelamatkannya. Tapi, tulang rohnya hancur. Untuk menyelamatkannya, aku mungkin butuh katalis. Katalis apa? Pil rohmu. Pil roh. Begini, takdirmu saling terkait. Tulang rohnya dapat memberimu energi spiritual, dan pil rohmu yang terkondensasi dari energi spiritual dapat membantunya memperbaiki tulang rohnya. Sukiao, kau perlu memikirkan ini masak-masak. Mengembunkan pil roh membutuhkan banyak energi spiritual. Dia sekarang, tulang rohnya rusak. Dia tidak bisa memberimu energi spiritual lagi. Jika kau melakukan ini, kau akan mati. Dia seperti ini karena aku. Aku tidak takut. Shen Xiujin. Semua salahku karena tidak melindungimu. Bangunlah segera. Baiklah. Shen Xiujin. Shen Xiujin. Sukiao, Aku di sini. Bagaimana kabarmu?
Apakah kau merasa tidak nyaman? Haruskah aku memanggil dokter? Harus. Bagaimana perasaanmu? Apa kau merasa lebih baik? Kemarilah. Biarkan aku memelukmu. Tuan Shen, jangan pernah melakukan hal bodoh lagi. Bahkan jika mereka benar-benar menculikku, kau tidak boleh memberi siapapun kesempatan untuk melukaimu. Benar. Apa yang kau lakukan? Ini adalah gelang benang merah takdir. Ikatlah denganku. Jika kau terluka parah lagi, itu akan ditransfer kepadaku. Jangan khawatirkan aku. Konstitusiku lebih baik daripada orang biasa. Tak perlu. Akan kusita. Baiklah, kalau begitu, kau tidak diizinkan The film untuk was melakukan hal bodoh lagi. translated and narrated by M. Media. Baiklah. Istirahat dulu sebentar, ya. Pemisahan jiwa. Sertifikat pemisahan jiwa. Tekniknya, aku sudah menemukannya untukmu. Namun, ini adalah paruh pertama. Paruh kedua. Aku tidak tahu siapa yang mengambilnya. Kuchen Sang, tahukah kau bagaimana rasanya menyukai seseorang? Maksudmu? Xian Xiujie. Aku tidak punya 7 emosi sebelumnya. Aku pikir Shan Xiujin baik padaku, hanya untuk memanfaatkanku. Tapi sekarang aku tahu bahwa dia benar-benar menyukaiku. Untukku, dia bahkan rela tulang rohnya diekstraksi. Tapi aku tidak tahu apa perasaanku padanya. Apakah itu rasa terima kasih? Apakah rasa syukur? Atau kasihan? Pokoknya, itu pasti bukan cinta. Sertifikat pemisahan jiwa. Simpan dulu barang-barangnya. Tuan Shen, Kalian bicara saja. Apa kau menghindariku? Hanya karena tulang rohku rusak, dan aku tak bisa memberimu energi spiritual. Kau mengganti targetmu sekarang, kan? Aku tak percaya kau tak punya perasaan padaku sama sekali. Maafkan aku. Tapi, tak boleh ada waktu berikutnya. aku tahu aku salah. Aku datang ke sini untuk mencari Shen Changzong, menyelidiki ibumu, jejak terakhir jiwanya. Tapi, dia sudah mati sekarang. Mati. Ya. Jadi, kita sekarang hanya bisa menggunakan cara lain untuk menyelamatkan Bibi. 7 emosiku sebenarnya telah pulih. Menunjukkan perasaanku terhadap Shen Xiujin adalah nyata. Tuan Shen sebenarnya aku. Ada apa? Atau nanti, beritahu dia tentang 7 emosi. Tidak apa-apa kau jawab teleponnya dulu. Halo. Tuan Shen, anggota dewan, sudah tiba semua. Baiklah. Apakah kau akan pergi ke perusahaan? Aku akan ikut denganmu. Perkenalkan diriku pada semuanya. Aku, kepala keluarga Shen yang baru. Shen Xiujin. Apa yang kau ingin dari kepala keluarga? Kau tidak layak. Benar-benar konyol. Bukannya keluarga She tidak punya siapa-siapa lagi. Bocah ingusan, berani datang ke dewan dan berteriak. Betul. Keluarga Shen belum giliranmu. Bocah jadi kepala. Shen Changzong. Sudah mati. Apa katamu? Ku bilang. Aku ingin menjadi kepala keluarga Shen yang baru. Masa percobaan 3 bulan. Selama waktu ini,
Aku akan memastikan grup ini berkembang. Tapi jika tidak, setelah 3 bulan, aku akan pergi sendiri. Jika ada yang tidak bekerja sama, aku akan bermain dengannya dengan cara lain. Ada pertanyaan lagi. Jika tidak rapat dibubarkan. Shen Xiujin, The film Hidupmu was translated seharusnya and seperti ini. narrated by M Media. kau seharusnya berdiri di bawah sorotan. Bukan merangkak keluar dari neraka. Ada apa? Di masa depan, tidak akan ada orang yang memanfaatkanmu lagi. Sangat senang. Tentu saja, Sukiao. Ayo kita tentukan tanggal untuk menikah. baiklah. Shen Tangye ingin membunuh Shen Xiujin untuk membalaskan dendam ayahmu. Kemana? Aku lihat kau sangat sibuk. Aku akan pergi dulu. Kemarilah. Ada 3 proyek di sini. Pilih satu untukku. Benarkah? Ya. Untuk memberimu rasa berpartisipasi. Pilih satu untukku. Aku akan melepaskanmu setelah kau memilih. Bagaimana jika yang kupilih tidak bagus? Bagaimana jika aku rugi? Aku akan melindungimu. Apa yang kau takutkan? Kalau begitu yang ini. Apa kau merasa terlibat sekarang? Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Pergi. Aku akan meminta sopir mengantarmu. Tuan Shen. Tuan Shen, Shen Kangye menghubungi geng terbesar di Dichen. Gerbang Naga Panjang, personel keamanan di grup. Mungkin punya bantuan dari dalam. Sekarang seluruh gedung, sistem keamanan dan pemantauan telah dimatikan. Mereka tidak punya bantuan dari dalam. Hanya saja Shen Furong ingin menjadi kepala keluarga. Dan ingin merebut kesempatan itu untuk menggunakan tangan Shen Tangye untuk menyingkirkanku. Atur seseorang untuk kembali ke Taman Xio dan lindungi Yonya. Ya, Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa yang memberitahumu untuk mengunciku di villa? Nyonya. Ini Jin Yang, pemimpin gerbang naga panjang. Jin Shanu. Shen Xiujie. Kami di sini malam ini untuk mengambil nyawamu. Saudara, kita mengambil begitu banyak uang dari Shen Kangye malam ini. Tak seorang pun bisa diampuni. Paham? Jangan gegabah. Duduk. Mengapa orang ini tampak familiar? Jin Shanmu. Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Norasu. Sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya.
Kita bicara di tempat lain. Kau, Pelan-pelan. kakak senior sulung kau baik-baik saja tidak belajar. Belajar untuk menjadi pemimpin gerbang naga panjang, kan? Kecilkan suaramu. Bantuan akan segera tiba. Cadangan apa? Bos, di luar penuh polisi. Saudara-saudara polisinya datang. Cepat lari. Cepat. Lari dari pintu belakang. Bos, aku akan menunggumu di luar. Saudara yang baik. Mereka lari dari pintu belakang. Tangkap mereka cepat. Jadi kau polisi yang menyamar. Adik kecil, lama tak jumpa. Aku baru saja mendengar seseorang memanggil ilmu. Nyonya, kau menemukan 7 emosimu. Ya. Shen Xiujin, dengarkan penjelasanku. Aku Jadi selama ini, kau membohongiku. Bukan. tidak membohongimu. Pergelangan kakiku terkilir. Jatuh cinta itu bikin lembek. Su Qiao. Kau membohongiku lagi. Su Qiao. Su Qiao. Su. Masih marah? Aku tidak membohongimu. Aku menemukan 7 emosiku. Aku awalnya berpikir, aku tertarik padamu karena penampilanmu. Aku takut perasaanku padamu tercampur dengan hal-hal lain. Tapi sekarang aku yakin. Aku sangat menyukaimu. Su Qiao. Jangan membujukku dengan kata-kata ini. Aku tidak membohongimu. Aku menyukaimu. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Su Qiao. Jangan pernah meninggalkanku. Jangan khawatir. Aku akan selalu bersamamu. Apakah ini terlihat bagus? Terlihat bagus. Jika ketampanan bisa menghasilkan listrik, maka kau bisa menyalakan seluruh bumi. Keringkan rambutku. Apa itu sakit? Serahkan semua bukti kejahatannya ke polisi. Baik, Tuan. Tuan Shen, tolong ampuni aku. Tuan Shen, ampuni aku. Tuan Shen. Nyonya pergi ke klub warna malam. Klub. Dia membawa 2 pria bersamanya. Bilang dia mau mengurus sesuatu. Tuan Shen, jangan pergi. Tuan Shen, jangan pergi. Tuan Shen, aku sedang ada urusan penting. Aku akan menghubungimu nanti. Tuan Shen, kau bahkan tidak menelepon dulu. Aku bisa saja bersiap-siap. Aku bahkan tidak tahu seleramu. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah dengan hati-hati, dan aku akan mengirimkannya nanti. Anak buahku bilang Nyonya tidak mengizinkan mereka mengikuti. Mereka hanya melihatnya menghajar seorang pelayan. Saat pertama kali aku masuk, aku melihat seorang pelayan dengan mata yang sangat indah. Paham, tunggu sebentar segera datang.
Apa yang kau lakukan di sini? Kembali ke ruang pribadi. Bos ingin kau melayani tamu. Tuan Shen, lihat. Ini gadis baru kami. Yang ini. Namanya Lulu. Tuan Shen. Tuan Shen. Sukiao. Aku. Tuan Shen, apakah kau baik-baik saja? Dia menyerangku. Nyonya dia mungkin. Dia peduli padaku. Benar. Orang bodoh yang dimabuk cinta lagi. Sukiao. Sayang, aku salah. Sukiao. Su. Pergi cari lulumu. Halo. Lulu pergi cari lumu. Maafkan aku. Aku salah. Lihat saja, apakah kau berani melakukannya lagi? Tidak akan ada waktu berikutnya. Sudah selesai marahnya. Apa kau merasa bersalah sekarang? Biarkan lulumu mengasihanimu. Maafkan aku. Ini salahku. Tak akan ada lain kali. Ziu Jin. Kurasa aku menemukan cara untuk membangunkan Bibi Mian. Benarkah? Dia seperti ini. Kurasa aku belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Ziu Jin. Selama bertahun-tahun ini, kau pasti sangat merindukan bibimu. Selama bertahun-tahun ini, alasan aku bertahan di bawah Shen Changzong adalah karena aku ingin menyelamatkan ibuku. Rencana awalku setelah menyelamatkan ibuku adalah bersama Shen Changzong menyatu hingga tak terhingga. Ziu Jin. Tapi sekarang aku punya keinginan egois lain. Aku ingin bersamamu. Aku ingin ibuku. Melihatmu juga. Nenek sangat menyukaimu. Dia pasti akan menyukaimu juga. Ziu Jin. Jangan The khawatir. film was translated Aku pasti and akan membangunkan narrated Bibi. by M Media. Sukiao. Apa kau yakin ingin menggunakan jiwamu sendiri untuk ditukar dengan jiwa Nian Shuangzi? Pertukaran jiwa sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kau bahkan bisa kehilangan nyawamu. Jangan coba membujukku. Aku sudah memutuskan. Sukiao, Aku datang ke sini hari ini untuk meminta bantuanmu. kebaikan apa? Aku ingin meminjam alat magis dari kelompok roh. Saat aku melakukan ritual, aku ingin sepenuhnya memutuskan ikatan hidup dan mati antara aku dan Shen Ziujin. Aku ingat, aku pernah menyelamatkan hidupmu kan? Anggap ini sebagai balasannya. Ingatlah untuk membawa alat itu besok. Lihat, ini jimat yang kugambar tadi malam. Bagaimana, mengesankan kan? Shen Ziujin, apa kau tidak tahu cara memberi pujian? Begini seperti ini, belajarlah dariku. Katakan, Sukiao, kau hebat. Duduklah. Pelit. Aku masih perlu melakukan ritual untuk bibimu nanti. Apa salahnya aku mengisi ulang energiku? Lagi pula, ini jimat yang kugambar untukmu tadi malam. Untukku. Ya, ini bisa melindungimu.
Kalau begitu aku pergi. Ada apa? Isi daya sedikit. Shen Zijin, kau sangat manis. Sukiao. Kau menggodaku duluan. Aku baru saja teringat sesuatu. Kau belum pernah benar-benar mengatakan padaku bahwa kau menyukaiku. Jangan tertawa. Katakan, ayo katakan. Hentikan. Katakan kau menyukaiku. Aku. Lupakan saja, aku tidak ingin mendengarnya sekarang. Sukiao. Aku mencintaimu. Setelah ibuku pulih. Ayo menikah. Ada apa? Kau bahkan belum melamarku. Aku tidak akan menikah denganmu. Aku akan membuat sesaji ritual untuk Bibi. Sukiao. Aku mencintaimu. Setelah ibuku pulih. Kita akan menikah. Ziu Jin. Aku juga mencintaimu. Kehidupan selanjutnya. Kita pasti akan menikah. Kau bahkan belum melamarku. Aku tidak akan menikah denganmu. Aku akan membuat sesaji ritual untuk Bibi. Bibi baik-baik saja. Sukiao. Sukiao. Apa yang terjadi padanya? Katakan padaku. Katakan padaku cara menyelamatkannya. Apakah ini mengambil tulang rohku? Atau menukar hidupku dengan hidupnya? Shen Zijin, tenanglah. Sukiao. Dia mungkin tidak akan bangun. Apa maksudmu tidak bangun? Tulang rohmu rusak. Sukiao. Dia sudah lama tidak bisa menyerap energi spiritual darimu. Teknik pertukaran jiwa akan menghabiskan sisa energi spiritualnya. Tapi dia bersikeras melakukannya. Lalu kenapa kau tidak menghentikannya? Kenapa? Sukiao. Aku tidak berbohong padamu. Aku suka kamu. Aku takkan pernah mengkhianatimu. Jangan takut. Aku di sini. Berhenti. Kau anak muda. Sangat muda. Kenapa begitu impulsif? Jika aku terlambat sedetik saja, Kyower akan membunuhku saat dia bangun. Dia masih bisa bangun. Minggir. Ini pil penyelamat. Kesehatan Kyower buruk sebelumnya. Setiap kali dia menggunakan energi spiritual, dia akan pingsan. Aku selalu khawatir. Jika dia tertidur seperti ini, dia tidak akan bangun. Pil ini, aku memurnikannya selama 10 tahun. Hari ini akhirnya berguna. Sukiao. Mulai sekarang tanpa seizinku. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen. Ada apa? Apakah kau
bersiap untuk melamar Nyonya. Kapan? Di mana? Bagaimana? Apakah kau butuh tim pembuat suasana? Sebenarnya aku belum memikirkannya. Apakah kau punya ide bagus? Kau bertanya pada orang yang tepat. Aku tahu. Restoran yang sangat bagus. Restoran itu. Dan kemudian. Sukses. Apakah ini dapat diandalkan? Tuan Shen. Soal pekerjaan. Aku mendengarkanmu. Soal hubungan. Kau mendengarkanku. Tuan Shen. Aku jamin aku akan membuatnya sukses sepenuhnya. Terpenuhi dengan sempurna. Ada sesuatu di kepalamu. Sedikit lebih maju. Benar. Menyentuh rambut. Cepat. Bukankah ada cincin selain makanan penutupnya? Ada apa dengan matamu? Aku baik-baik saja. Kudengar makanan penutup mereka cukup enak. Kau coba saja. Ya, lezat. Dimakan. Shen Xiujin. Apa ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Kau belum bangkrut kan? Tersentuh. Cepat. Apa yang kau pikirkan? Kejutan. Mana cincinnya? Cincin apa? Maaf. Taruh. Taruh di tempat yang salah. Shen Xiujin kau. Sukiao. Bahkan jika aku tidak punya kekuatan spiritual untuk kuberikan padamu di masa depan. Apakah kau masih mencintaiku? Aku sungguh mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu selamanya.